Nah, sekarang buying guide nomor 1, nyambung dengan yang Mbak Lia tadi, kita harus tanya diri kita sendiri, apa tujuan pengadaan buku anak kita yang mau kita beli ini, gitu ya. Misalnya kita udah ngincer satu buku, kita balik lagi di tujuannya, apa buku itu untuk menanamkan nilai tertentu, apakah untuk apakah untuk memperkaya kosakata, misalnya, misalnya kosakata anak saya kok kayaknya belum banyak ya gitu. Perlu banyak buku yang kosakatanya kaya dan berima. Oke, berarti tujuannya itu. Atau tujuannya untuk pembelajaran sekolah, misalnya maksudnya mendampingi materi di sekolah gitu kan bisa aja. Atau anaknya lagi bosen nih udah bosen sama mau buku di rumah, nyari buku aktivitas. Oh, berarti tujuan kita nyari buku aktivitas yang sebisa mungkin dipakai ya bener-bener untuk aktivitas gitu. Karena pengalaman saya ya pernah juga sih kalah belanja buku aktivitas yang ya udah cuma dibuka satu kali aktivitas udah deh bosen gitu. Jadi kita identifikasi dulu sebenarnya apa kebutuhannya. Nah, yang kedua yang Mbak Lia tadi ya nanti akan di-share ke teman-teman semua, apakah saya butuh membeli buku ini? Ini banyak ya, dan saya sendiri setelah membaca dari Mbak Lia juga ngerasa tertohok ya. Karena memang masih ada beberapa yang self-talk saya ini yang bilang, iya kok yakin butuh gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata nggak juga tuh, bisa alternatif yang lain. Nah, sekarang selalu tunggu 24 jam sebelum memutuskan membeli sesuatu yang impulsif. Ini saya ambil dari selain momenku waktu saya ikutan dulu, waktu batch 4 dulu. Jadi iya juga bener gitu ya. Jadi kealaman sama saya waktu masukin barang apa keranjang Shopee gitu ya. Tapi saya diemin aja dulu, nggak 24 jam lagi keinginannya kejar kemarin, dan malah saya ngerasa ngapain ya kemarin masukin ini gitu ya. Bener juga ya, jadi mungkin bisa dipakai tips dari Mbak Lia ini. Nah, sama seperti sekarang banyak banyak penerbit open pre-order gitu ya. Ini kan suka jadi dilema ya ibu-ibu. Saya juga sebagai penjual kadang ngelus dada, aduh ini pre-order kok barengan semua gitu ya. Modalnya harus besar, terus kita juga harus perlu spare banyak waktu kan untuk mengiklankan dengan tepat sasaran gitu. Jadi semua produk kan ada jodohnya ibu-ibu. Jadi yang tugas penjual itu mencari orang yang benar-benar butuh ini gitu. Nah, jadi gimana menyiasatinya? Nah, kan pre-order itu ada rentang waktunya ya. Jadi kalau misalnya ada yang promosi tuh info PO, nggak apa-apa, terima aja dulu gitu. Kita lihat-lihat dulu. Kalau misalnya benar-benar butuh dan rentang waktunya masih lama, nah kita pakai prinsip yang 24 jam ini. Setelah 24 jam apakah kita merasa masih butuh banget dan budgetnya ada, ya udah, berarti silakan Anda membeli ya. Oke, kemudian buying guide yang ketiga, apakah ya ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab dulu sebelum membeli buku. Apakah benar-benar diminati sama anak? Kemudian jenjang bukunya sesuai nggak dengan kemampuan literasi? Jangan-jangan masih terlalu susah, atau jangan-jangan udah gampang ya. Ini bisa dilihatnya dari mana sih si jenjang buku ini yang tadi ya, yang di slide sebelumnya. Kemudian apakah isi atau kontennya bagus, aman dan baik untuk psikologis anak? Apa saja sih yang bisa dipelajari dari buku ini? Apakah cuma satu subjek saja ataukah banyak gitu ya? Kemudian apakah ilustrasinya atau tipe hurufnya mudah dibaca anak? Karena anak tuh beda-beda ya. Ada yang gak suka lihat huruf keriting-keriting, ada yang gak suka lihat huruf tegak-tegak lurus, kurus-kurus gitu. Ada yang sukanya huruf yang gendut-gendut gitu. Itu preferensi personal banget dan memang ada yang beda-beda. Biasanya bisa jadikan buku favorit anak yang udah kita punya dan anak suka banget sebagai acuan. Kita cari buku yang mirip-mirip, tapi mungkin temanya berbeda. Kalau misalnya anak lagi suka dinosaurus, Mbak, anak saya suka banget dinosaurus, kayaknya semua dari baju, buku, tas, sampai kue maunya bentuk dinosaurus, itu harus gimana? Gak apa-apa ibu-ibu, ikutin aja ya, paling juga minimal setahun. Itu kalau saya ya, anak saya suka dinosaurus tahun, kemudian setelah saya bacain dinosaurus itu kena komet dan punah, dia langsung ke switch dari dinosaurus, dia jadi pengen tahu komet, dan akhirnya ganti dari dinosaurus ke tata surya. Itu
bisa ajaib banget gitu nge-switch-nya tuh kita aja nggak paham gitu kok bisa tiba-tiba ke switch. Ya itulah anak-anak ya. Jadi kita ikutin aja deh sampai mereka kenyang banget. Kita manfaatin dengan perkaya banyak perkaya dan tambah pengalamannya supaya si neuron si otaknya itu sirkuitnya tuh menebal dan dia makin paham subjek itu. Nah disinilah pentingnya peran-peran para reviewer buku yang insya Allah semoga yang direview, buku-buku yang direview sama teman-teman reviewer, blogger itu cuma jariah ya. Meracuni jadi pengen punya, sekaligus jadi memantapkan apa benar buku ini diperlukan anak saya atau tidak gitu. Jadi saya kemarin lihat ada beberapa reviewer buku di Instagram yang ikutan acara. Makasih banget karena sudah sering mereview dan semoga kita juga bisa sharing dan review buku-buku itu dengan tujuan membantu orang tua lain untuk bertanya kepada dirinya sendiri apakah buku ini akan cocok untuk anak saya atau tidak. Jadi bukan untuk dimiliki ya. Jadi untuk disesuaikan. Kemudian yang keempat, kalau ada penulis atau ilustrator yang bukunya udah disukai banget sama anak, kita bisa coba cari dan telusuri karya lain dari penulis dan ilustrator itu. Maksudnya kita jadi bisa mengerucutkan pilihan gitu dari banyaknya pilihan buku. Coba dari yang ini dulu gitu, yang anaknya udah jelas-jelas suka gambarnya, suka style narasinya, suka font hurufnya, kita bacain ke anak, dia akan familiar kan, apalagi kayak yang contohnya yang buku Eric Carle ini kan familiar banget ya ilustrasinya. Terus juga kata-katanya juga akrab banget dengan dunia anak-anak dan berima. Kemudian kalau misalnya kalau di online shop saya tuh ada yang suka banget sama bukunya Zanib Mian. Ini yang di bawah gambar ini bukan dari ilustrasinya karena ilustratornya beda-beda, tapi dari gaya Sister Zanib ini dalam menyampaikan narasi, bahasanya itu anak-anak banget gitu. Dan ini yang semahal apapun bukunya, kalau memang merasa sudah suka dan sudah merasakan manfaatnya dan budgetnya ada ya, insya Allah para orang tua akan mencari buku yang serupa. Oke, jadi kalau untuk read aloud ini ada 3 komponen utama wajib banget, yaitu pertama ide ceritanya menarik dan menggugah. Menggugah itu akan membuat si anak itu memikirkan suatu hal yang sebelumnya nggak terpikirkan sama dia. Serta tidak menggurui ya, tetap di dalamnya kontennya tersirat. Kayak waktu Aku Suka Caramu dan Rumah Untuk G ini dari Litara, itu waktu anak saya pertama baca tuh kayak blow his mind banget ya. Jadi kayak dia sampai terngiang-ngiang terus gitu. Dia baru tahu kalau gajah tuh ada yang suka dirantai. Dia baru tahu kalau ada yang suka mengurung gajah dan gajahnya sakitan. Dia baru tahu gitu. Kemudian dia juga dari Aku Suka Caramu dia belajar tentang disabilitas, tentang mereka yang tidak bisa melihat, tunanetra, bagaimana mereka berjalan, itu disampaikan dengan cara yang sangat asyik ya. Kemudian yang kedua, ini kriteria utama, alur cerita atau plot ini harus menarik ya, dan membuat si anak itu terus ingin membalik halamannya gitu. Kalau kita kan banyak nonton film drama, suka gemes ya sama drama yang plot twist-nya wow gitu kan, yang tiba-tiba jadi begini gitu kan, kayaknya nggak mungkin. Nah itu tuh akan bikin kita pengen nonton terus kan. Sama kayak anak ketika baca buku yang plotnya menegangkan misalnya, atau konfliknya naik-naik, terus dia akan merasa nggak sabar gitu, pengen cepet buka halaman berikutnya. Nah ini buku ini saya masukkan ke sini karena ini favorit saya ya. Ketika bacain ini saya bisa nahan nafas sendiri karena plotnya itu lucu-lucu menyeramkan tapi nggak serem sebenarnya, cuma bikin tegang gitu. Anak saya juga sama-sama kayak yang bacanya tuh dimakan nggak dia pun dimakan nggak. Jadi ini contoh yang plotnya bagus. Kemudian rima dan pengulangan kosakata ini penting juga sebisa mungkin, karena kan kalau kita bacain buku ke anak dan kalimatnya berima bisa dinyanyikan,
itu lebih asik juga gitu buat anak yang ngikutin ya. Apalagi buat bayi-bayi umur 1-2 tahun yang masih belum bisa diem ya. Ini juga bisa. Ya, kemudian yang berikutnya bisa kita coba untuk read aloud adalah buku yang ilustrasinya kaya, tapi teksnya sedikit. Kayak buku Kring-Kring dari Litara ini. Ini apa ya, maksudnya suami saya pernah, ini apa sih gitu kan, kering-kering aja terus gitu. Iya, tapi kalau misalnya kita jeli ya, ini ilustratornya jenius banget kalau menurut saya gitu. Dia bisa membayangkan berbagai tipe sepeda untuk berbagai binatang dengan kebutuhan yang beda-beda gitu kan. Bahkan ini ular aja naik sepeda gitu. Gimana ceritanya? Dan ini sangat merangsang imajinasi anak gitu. Baca buku ini tuh saya udah puluhan kali ya, nggak kehitung, tapi setiap baca selalu ada yang bisa dieksplorasi lebih gitu. Kayak misalnya ini naga, ini ada naga naik sepeda gitu ya. Tapi si anak tuh akan nanya, jadi kita bahas naga. Karena udah 5 tahun ke atas sih, ya maksudnya saya udah bisa ngasih tahu kalau itu fiksi, legenda-legenda yang dari luar negeri gitu, yang ada. Kemudian kayak kita bisa bahas ular tuh nggak punya kaki gitu. Anak saya sampai nanya, emang ular emang nggak punya kaki ya Bun? Apa pernah punya kaki? Nah bener kan, kan bingung kan itu gitu. Karena memang ular itu saya nggak tahu sih benar atau enggak, cuma kan ada bilang teori evolusi ular pernah punya kaki gitu. Jadi kita bahas banyak dari sini gitu ya. Dari sepeda, kalau bebek sepedanya air gitu. Jadi anak juga jadi tahu sendiri, bisa mengaitkan dengan transportasi darat dan transportasi perairan gitu ya. Banyak banget yang bisa dieksplor. Atau buku tanpa teks kalian, seperti yang bawah ini saya beli di BBW. Judulnya The Boy and the Book. Ini adalah tentang anak yang suka baca buku, tapi si bukunya tuh diperlakukan semena-mena gitu ya. Jadi anak saya juga suka banget karena mungkin relate ya. Dia laki-laki, tokohnya laki-laki gitu. Dia suka buku, tokohnya suka buku. Dan ketika si anak ini banting-banting buku, ada yang di sini ada scene di mana si anaknya merobek, menginjak, kemudian melipat buku, tapi nggak ada teksnya. Itu akan memstimulasi anak banget loh. Jadi dia bisa cerita ini, wah bukunya dia lipat, kemudian bukunya dia injak, kemudian lalu bukunya disobek gitu. Jadi dia bisa bedakan sendiri perlakuan si anak itu dan bisa memberi nama. Itu juga insya Allah akan sangat bagus untuk otaknya. Ya. Kemudian buying guide ke-6 adalah buku untuk anak-anak yang sudah bisa baca sendiri. Nah, ini harus mempertahankan 3 kriteria ini. Menyenangkannya dapat, menantangnya dapat, supaya si anak terpacu untuk belajar baca lebih banyak, dan pembelajarannya juga dapat gitu. Jadi, jangan yang terlalu frustrasi atau yang terlalu mudah. Bagaimana caranya? Bisa pakai 5 finger rules ini. Ini untuk anak yang bisa membaca secara mandiri ya. Mungkin nanti bisa disimak dari sini. Jadi caranya, kalau buku anak kayak buku cerita bergambar, 3 halaman terus hitung. Kalau ada 2 atau 3 halaman terus hitung. Kalau ada berapa kata-kata sulit yang kira-kira belum anak pahami gitu ya. Ini bisa diikuti rulesnya. Nah, kalau untuk buku yang dibacakan nyaring gimana? Kalau untuk dibacakan nyaring, karena ada orang dewasa yang mendampingi, selama kata-kata itu bisa kita jelaskan dengan ekspresi, intonasi, atau gestur gerakan, itu berarti belum tergolong kata-kata sulit. Jadi anak bisa melihat sendiri ke kita, misalnya melongo. Kita bisa bikin ekspresi melongo. Gitu. Atau misalnya menjinjing. Menjinjing itu gimana sih, Bun? Kita gini aja. Ini namanya menjinjing. Atau atau misalnya berbisik. Nah, kita kan bisa mempelankan suara. Itu contohnya ya. Kalau ketika membaca kita bisa jelaskan ke anak lewat 3 itu tadi, atau dibantu ilustrasi di buku. Jadi misalnya ada kata yang sulit tapi ilustrasinya membantu. Nah, itu nggak termasuk kata sulit kalau di read aloud. Bacain aja tetap nggak apa-apa ya. Jadi jangan sampai si 5 finger rules ini jadi membatasi buku yang kita bacakan ke anak. Bacain aja nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kita baca dulu, kita duluan yang baca. Jadi kita tahu kapan klimaksnya, kapan harus naikin intonasi,
kapan kita harus memberikan penjelasan, kayaknya ini belum ngerti nih kata yang ini, harus dijelasin dulu, kayak gitu. Nah, ini yang ketujuh. Ini penting ya, para ibu. Dengan cara apa saya beli buku? Apakah cash, cicil, atau arisan? Nah, ini ada diagramnya yang bisa diikuti ya. Pertama, pertama kita lihat dulu, yang buku bisa pinjam, tukar teman, atau beli bekas nggak? Oke. Kalau nggak bisa, turun. Buku cocok nggak dengan usia saya saat ini? Nah, ini kembali, kalau udah dari sini kembali ke buying guide yang tadi, yang ketiga ya, yang tentang pertanyaan yang harus kita jawab. Bahkan dari pertama, siapa tujuan kita beli buku itu? Apa tujuan kita mengadakan buku itu? Nanti akan nyambung ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kemudian, ada buku yang tema serupa nggak di rumah? Mungkin kalau ada, mungkin bisa kita modif sendiri seperti yang Mbak Lia sarankan tadi di awal. Kalau tidak ada, kita tanya lagi, ada budget nggak untuk beli cash? Kalau ada, silahkan ke bawah dulu ya. Dibutuhkan sekarang nggak? Sekarang banget nggak nih, ibu-ibu? Sekarang apa bisa ntar gitu ya? Kalau misalnya dibutuhkan sekarang banget, beli cash silahkan dan budgetnya ada. Kalau misalnya ada budget untuk beli cash, tidak ada. Kita lihat ke sini, berapa total cicilan terhadap pemasukan bulanan? Nah, kalau lebih dari 30%, ya sudah, tunda pembelian ya ibu-ibu. Kalau misalnya masih di bawah 30%, masih aman. Kita lihat lagi metode cicilan yang ditawarkan penjualnya aman dan jelas enggak. Kalau misalnya tidak jelas akadnya, tidak tahu aman, akad itu penting terutama untuk yang muslim ya. Jadi sebisa mungkin kita jaga transaksinya berkah. Kalau misalnya metode cicilan aman dan jelas, oke. Tanya lagi, dibutuhin sekarang banget nih. Kalau misalnya perlu, oke, silakan cicil buku. Kalau nggak perlu sekarang, mungkin bisa opsi arisan buku ya. Syukur di awal rezeki ya, dapat arisan undian pertama. Tapi kalau misalnya enggak, kita pastikan 10 sampai 12 bulan kemudian bukunya masih cocok buat anak kita. Jadi memang kalau arisan kan kisarannya 10 sampai 12 bulan ya, ada juga 5 bulan, 6 bulan lebih cepat. Tapi 12 bulan lah kita ukur buku itu masih cocok nggak sama anak. Kalau masih relevan banget, oke. Tapi kalau misalnya kira-kira kayaknya kalau dari materi kemarin kayaknya dia udah agak-agak bosen deh sama ini, ya berarti pikir-pikir lagi ya untuk membeli arisan buku itu. Nah, ini udah ada, nanti di-share juga sama Mbak Lia ke grup WA ya. Nah, sekarang tentang arisan buku. Ini dari yang saya pahami ya, setelah belajar ke beberapa penerbit yang concern sama muamalah Islamnya gede banget, dan jadi banyak belajar, saya juga di situ. Jadi memang bukan ahli saya untuk bahas ini, tapi ini segera berbagi aja ya. Kalau ada pertanyaan yang saya sendiri misalnya kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke yang lebih ahli. Akad arisan itu hutang ya, seperti yang tadi Mbak Lia sebut, atau akad qard kalau dalam syariah, ilmu syariah. Kemudian kualitas barangnya jelas dan baik. Kita pastikan kita pernah lihat wujud buku itu, minimal dalam bentuk video, sedetail-detailnya, kualitasnya juga, isi dalamnya, kita pastikan kita sudah jelas, sudah clear ya, biar nggak ada kan harus dua-duanya sama-sama ridho ya kalau dalam transaksi. Kemudian harga arisan sebisa mungkin sama dengan harga beli cash, karena kalau misalnya berbeda menimbulkan potensi riba gitu. Jadi kalau misalnya harga arisan lebih mahal daripada harga beli cash, jadi semacam kita ada yang kita bayarkan sebagai penghutang untuk mendapatkan lebih gitu. Jadi sebisa mungkin harganya sama. Kemudian besaran iuran arisan tetap selama periode arisan. Walaupun buku itu tiba-tiba misalnya naik harganya 3 bulan kemudian gitu ya, jangan sampai ada iuran arisan yang tiba-tiba di tengah jalan bertambah gitu atau meningkat gitu ya. Terus pemenang arisan sebisa mungkin ditetapkan di awal. Berikut data-data arisannya, data-data kalau ada macet, pembayaran yang macet, kita si penjual bisa tahu harus bagaimana menghubunginya. Kemudian pemenang arisan udah tahu nih dari awal saya dapatnya bulan keberapa, jadi nggak mengira, jadi setiap bulan
aduh menang nggak ya bulan ini, aduh bulan ini menang nggak ya gitu. Karena itu akan menimbulkan potensi goror atau ketidakjelasan ya, dan itu bisa mungkin kita hindari. Mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan bagi para penjual ya, supaya sebisa mungkin kita pengen bantu customer untuk arisan, tapi sebisa mungkin juga akad dan transaksinya jelas dan aman. Nah, sekarang satuan atau bundling. Ini saya harusnya bikin format flowchart kayak tadi, tapi belum sempat. Nanti insya Allah saya bikin, saya susulin ya ke grup WA. Jadi misalnya ini panduan pertama, anak udah punya 1-2 judul dalam seri itu. Bukunya bagus dan anak suka banget. Ini contohnya kayak Litara itu kan judulnya banyak ya, dan gak berkaitan, gak nyambung sebenarnya. Tapi anak udah suka nih sama 2 buku Litara, pengen banget deh punya 1 set semuanya. Nah, kalau misalnya dia bisa beli satuan, beli satu-satu aja. Kalau saran saya ya, anggarkan untuk membeli seri lainnya 1 demi 1. Selain mengamankan budget dan cash flow, sepengalaman saya ketika anak dibawakan buku seabrek gitu ya, langsung ada belasan atau puluhan buku, selain apa ya, menurut saya kalau misalnya dikasih lihat 1 demi 1, 1 buku itu dipuasin, terus kita perkaya pengalamannya, kita tambahin kegiatan yang menyenangkan, itu akan lebih baik. Seperti tadi ya, 3 pengulangan lebih baik dari 9 judul buku berbeda. Jadi misalnya ya udahlah nggak 1, misalnya beli 2 gitu, beli 2 buku Litara nih bulan ini, bulan depan beli 2 lagi nggak apa-apa. Saran saya sih lebih baik kalau bisa beli satuan, belinya dikit-dikit aja ya. Kemudian karena belum tentu juga buku yang kita kira dia suka, udah beli itu ternyata dia nggak suka. Kalaupun kita beliin buku 1 bundle banyak gitu, yang pengalaman sih biasanya bicara yang akan dia ubek-ubek paling cuma 2 atau 3 judul ya. Itu pengalaman saya. Jadi buku yang lainnya ya udah nanti lagi gitu. Jadi kan sebenarnya kalau bisa menyelamatkan cash flow lebih baik ya. Kemudian yang kedua, bukunya buku lama nih, belum punya sama sekali, tapi orang lain udah banyak yang punya, dan banyak honest review yang bilang bagus. Kalau ini kembali ke buying guide 1-7. Tanya lagi, apa tujuannya pengadaan buku ini? Misalnya, di rumah belum ada buku tentang sirah nabawiyah tentang Rasulullah. Saya pengen punya, oke. Masuk ke buying guide yang kedua tadi. Butuh atau ingin, gitu ya. Kalau butuh tuh di mana kalau buku ini nggak ada, si anak nggak bisa belajar sirah Rasulullah sama sekali gitu. Atau misalnya di rumah ada sih buku, tapi ternyata kurang cocok buat anak, jadi udah saya jual pre-love deh buku lamanya. Nah, itu kembali lagi ya ke buying guide 1-7. Nanti orang tua akan selalu jadi bertanya ke dirinya sendiri, ini benar-benar anaknya bakal suka nggak? Bakal cocok nggak? Ilustrasinya kira-kira engaging nggak? Memikat nggak buat dia? Terus hurufnya terlalu kecil nggak? Teksnya terlalu banyak nggak? Gitu. Itu akan jadi pertimbangan ya. Kemudian coba kalau misalnya bisa beli terpisah, nggak harus 1 set gitu ya. Coba aja beli 1-2 buku dulu. Atau kalau misalnya nggak bisa beli satuan, kita coba sewa deh yang cari tempat penyewaan yang punya buku itu. Kalau misalnya nggak ada, coba deh tanya teman ada yang punya, nggak boleh pinjam nggak? Misalnya seminggu aja pengen lihat isi dalamnya, gitu ya. Kemudian semoga membantu yang tips ini. Yang ketiga, misalnya buku baru nih, baru terbit banget, fresh from the oven. Kayaknya sih bagus kayaknya ya, karena kita juga kan masih harus cari tahu. Konsepnya unik dan belum banyak di Indonesia. Kayaknya ini pertama di Indonesia deh, kayak familiar ya. Ya, pertama kita pepet tuh penjualnya. Kita cari tahu detail bukunya sampai ke video isinya. Kita minta ininya ya, minta isi dalamnya. Terus minta lihat daminya, dami bukunya apa sih? Yang apa? Contoh terbitan tapi yang belum fixnya, yang masih percobaan. Kemudian kita lihat video isinya. Kita nilai sendiri deh seperti apa, kemudian kembali lagi ke buying guide 1-6. Nah, kalau misalnya nih, kita sudah sampai kesimpulan bahwa ini buku butuh banget, bener-bener butuh. Bagus dan aku yakin aku pasti cocok. Oke, sekarang kembali ke yang ke yang ke-7.
Belinya dengan cara apa? Budgetnya gimana? Kondisi apa? Kondisi keuangannya seperti apa? Kita berusaha balik lagi ke situ. Kalau sudah baru memutuskan. Itu tentang satuan dan banding. Jadi, nah, tadi ada yang nanya juga sih, enggak tadi sih, kemarin-kemarin, Mbak, kalau misalnya penerbit ini banyak banget ya yang buka pre-order secara barengan. Tuh, paham banget saya ya bagaimana, apa sih kegundahan, kegalauannya. Ini gimana menyiasatinya? Pertama nih ya, Ibu-ibu, kalau misalnya buku, sebisa mungkin kita tuh tahu ya, penerbit-penerbit buku itu apa aja. Penerbitnya ya, si produsennya. Terus kita pelajari nih dari sosial media mereka, dari website mereka, dari buku-buku mereka yang kita punya atau yang kita lihat, kekuatan penerbit itu apa sih, masing-masing tuh ada kekuatannya sendiri loh kalau misalnya kita mau memetakannya. Kayak misalnya ada penerbit yang spesialisnya untuk buku unik yang berhubungan sama suara, soundbook gitu ya. Pasti teman-teman juga pada tahu jawabannya. Atau ada juga buku yang kekuatan penerbitnya itu tentang tema-tema yang menjelaskan tentang Islam dengan menguatkan pada kenapanya, bukan bagaimananya, bukan tata caranya, tapi kenapa sih kita harus sholat, kenapa kita harus ini. Nah, itu ada juga penerbit yang kuat di situ. Ada juga penerbit yang kuat di storytellingnya. Itu beda-beda ya, teman-teman. Jadi bisa dipelajari, bisa banyak nanya sama penjual, sama reviewer juga. Kemudian kita pelajari nih, setiap mereka buka, kita lihat kira-kira rentang PO-nya tuh, rentang PO-nya biasanya dari tanggal berapa ke tanggal berapa, terus berapa lama. Karena ini bisa ngebantu kita untuk menyusun anggaran. Saat menyusun anggaran, gitu, kita tahu cash flow untuk, misalnya anak kita nih suka suara-suara nih, saya butuh soundbook nih kayaknya gitu. Kita carilah penerbit soundbooknya oke. Kalau misalnya ready stock ya udah nggak masalah, kita bisa beli kapan aja ya. Tapi kalau misalnya kira-kira, duh aku cinta banget sama penerbit ini, aku pengen kalau dia nerbitin buku, aku punya, karena aku sendiri juga suka banget bacanya dan menolong aku sebagai orang tua. Oke, kita pelajari bagaimana pola pre-ordernya, membantu supaya nggak dikit-dikit impulsif, dikit-dikit ikut pokoknya apapun yang PO dan diskon ikut. Karena sebenarnya bisa aja misalnya nih kita maksain beli buku PO ini karena diskon ya, tapi ternyata belum cocok sama usia anak. Kepakainya tuh masih usia anaknya sekitar 3 bulan lagi lah, atau misalnya 6 bulan lagi baru kepake gitu ya, baru anaknya prek bukunya. Nah, itu sebenarnya apa ya, maksudnya kita kalau misalnya cash flow-nya aman-aman aja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata beli buku itu cukup merusak dan mengganggu cash flow bulanan, nah itu yang kita hindari ya. Oke, terakhir sedikit quote sih dari Benjamin Franklin, kalau investasi di pengetahuan itu selalu memberikan best interest, atau hasil kembali yang lebih, yang terbaik. Tapi jangan simpan telur di dalam satu keranjang. Artinya, kita mau investasi buku untuk pendidikan anak, kita mau investasi pendidikan anak, jangan semua dihabiskan di buku. Karena banyak banget yang bisa kita eksplorasi, baik itu dari kegiatannya, kegiatan bersama anak untuk membantu pemahamannya, ataupun kegiatan lain yang bisa kita lakukan tanpa buku untuk mensimulasi literasi. Oke, alhamdulillah sekian. Terima kasih. Maaf banget ini jadi panjang. Semoga teman-teman berkenan atas waktunya yang jadi molor ya. Dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kalau benar itu insya Allah dari Allah ya. Kalau salah mohon maaf, datangnya dari saya. Saya terbuka sekali dengan masukan atau pertanyaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.